Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah saluran berkat. Saudara adalah saluran berkat. Judul khotbah hari ini adalah Siapakah Yesus? Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Sebagai pengantar, Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes adalah anak Zebedeus dan bekerja sebagai pelayan bersama saudara Yakobus. Ketika Yesus memanggil mereka, Yohanes segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yohanes adalah salah satu dari 12 murid dan dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Itu menunjukkan betapa dekatnya hubungannya dengan Yesus. Sifat Yohanes pada awalnya dikenal sebagai anak guru, mencerminkan wataknya yang berapi-api dan bersemangat, penuh semangat. Namun seiring waktu ia berubah menjadi rasul kasih dan kebenaran. Ia menulis Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dari antara ke-12 murid, Yohanes dikira sebagai satu-satunya yang tidak mati martir tetapi meninggal secara alami. Yohanes menyaksikan secara langsung mujizat dan ajaran Yesus, seperti peristiwa di Gunung Transfigurasi, doa di Taman Getsemani, hingga kematian di kayu salib. Ia satu-satunya murid yang tetap tinggal di kaki salib dan juga menjadi saksi kebangkitan Yesus. Sepanjang sejarah gereja, pertanyaan siapakah Yesus menjadi pusat muncul dan hilangnya banyak ajaran sesat. Pertanyaan ini adalah pokok dari hidup dan kebenaran dan telah menjadi sumber perdebatan serta perpecahan dari masa ke masa. Pada masa Yohanes menulis Injilnya, telah tersebar banyak pengajaran dan pemahaman yang keliru tentang Yesus. Contohnya kaum Ebionit yang menganggap Yesus hanyalah seorang nabi besar yang menerima kuasa dari Allah. Cerintus yang mengajarkan bahwa Kristus sebagai pribadi ilahi turun atas manusia Yesus saat baptisan, lalu meninggalkannya sebelum penderitaan di salib. Doketisme yang menyatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh memiliki tubuh jasmani, melainkan hanya tampak seperti manusia. Menghadapi berbagai kesesatan tersebut, Yohanes menulis Injilnya untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa pribadi Yesus yang hidup dalam sejarah
serta Kristus yang dijanjikan adalah satu dan sama. Di dalam Yesus ada hidup, dan hanya dengan percaya kepadanya, manusia memperoleh hidup yang kekal. Dengan tegas Yohanes menyatakan bahwa anak Allah yaitu Yesus telah ada bersama Bapa sejak kekekalan, sejak sebelum dunia dijadikan. Dan melalui peristiwa inkarnasi, ia datang ke dunia menyelesaikan karya penebusan bagi umat manusia yang berdosa di kayu salib, lalu naik kembali ke surga. Penekanan Injil Yohanes atas keilahian Yesus, yaitu bahwa ia adalah anak Allah, adalah sejalan dengan tujuan utama penulisan seluruh Alkitab. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Seluruh anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yaitu Kristus, dan karena itu telah memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kiranya saudara menjadi saluran berkat yang membimbing keluarga dan teman-teman yang belum mengenal bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, agar mereka pun memperoleh hidup yang kekal. Pokok bahasan yang pertama adalah terang yang menerangi setiap orang. Dalam ayat 9 sampai dengan 13, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dalam bagian ini, istilah terang yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai lawan dari palsu atau bohong, melainkan mengandung arti sempurna sebagai lawan dari yang tidak sempurna. Artinya terang ini adalah terang yang asli dan sempurna, yang telah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu dijadikan, terang yang menjadi rupa aslinya. Para nabi sebelum Yesus termasuk Yohanes Pembaptis memang telah memancarkan terang kebenaran. Namun semua itu hanyalah terang yang tidak sempurna dan sebagian saja. Mereka bukan terang yang sempurna melainkan pantulan dari terang sejati yaitu Kristus sendiri. Dalam Yohanes 5 ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Sedangkan melalui Kristus yang adalah terang yang sempurna dan terang yang sesungguhnya, yang telah ada sejak dahulu dan tetap ada hingga kini, rencana keselamatan Allah akhirnya dinyatakan secara nyata dan jelas. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kristus yang menerangi orang-orang yang hidup dalam dunia yang gelap. Namun terang ini tidak diberikan secara umum atau seragam kepada semua orang, melainkan dipancarkan secara pribadi dan penuh kasih kepada setiap hidup individu.
Artinya keselamatan tidak diberikan berdasarkan suku, bangsa, atau kelompok tertentu, tetapi hanya pada setiap pribadi yang menerima terang Kristus secara pribadi. Kristus sungguh-sungguh datang dan tinggal di dalam dunia ini. Selama 33 tahun hidupnya, Yesus mengalami segala penderitaan, kesakitan, dan pencobaan yang juga dialami manusia, sehingga ia sungguh memahami kondisi kita dan dapat menolong kita dengan tepat. Masa seperti itu merupakan masa yang cukup bagi manusia untuk mengenal siapa Yesus. Manusia hidup bersama dengan Kristus, mendengarkan pengajarannya dan menyaksikan mujizat serta perbuatannya. Namun sebagian besar dari mereka hanya melihatnya sebagai manusia biasa dan tidak mengenalnya sebagai anak Allah Sang Kristus. Mengapa demikian? Karena pengertian dan hati mereka telah dibutakan oleh dosa. Mereka hanya mampu menyangka bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi lainnya, tetapi bukan Mesias yang dijanjikan Allah. Dalam Matius 16 ayat 14 ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Para pemimpin agama Yahudi bahkan menolak untuk mengakui hal itu. Bagi mereka Yesus tidak lebih dan tidak kurang dari seorang anak tukang kayu miskin dari Galilea. Dalam Matius 13 ayat 55, bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dalam Yohanes 7 ayat 15, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tetapi bahkan menolaknya. Mereka justru menyalibkan Kristus, Raja dan Tuhan mereka sendiri. Di antara banyak orang, hanya Petrus yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Namun pengakuan ini bukanlah hasil dari pengertian atau usaha Petrus sendiri, melainkan karena campur tangan Allah yang menyatakan kebenaran ini kepadanya. Dalam Matius 16 ayat 16 sampai dengan 17, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Manusia yang hidup dalam dosa tidak mungkin dapat menemukan Kristus dengan kekuatan atau usahanya sendiri. Hanya oleh anugerah Allah semata, seseorang dapat mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Kepada mereka yang oleh anugerah Allah mengakui Yesus sebagai Kristus, Allah memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan iblis, dilepaskan dari dosa, dan sekarang berjalan bersama Allah, memanggilnya ya Bapa. Bagi kita tidak ada lagi yang lebih kita butuhkan. Saya berharap seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon merenungkan satu pertanyaan ini. Siapakah Yesus bagiku? Kiranya setiap saudara dapat dengan yakin menjawab, Yesus adalah Kristusku. Dan kiranya kita selalu mengingat bahwa pengakuan ini pun hanya mungkin karena anugerah Allah. Sehingga setiap hari kita menjalani hidup dalam ucapan syukur yang sejati. Pokok bahasan yang kedua adalah anak tunggal Allah yang menyatakannya. Dalam ayat 14 sampai dengan 18, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepunyaannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bagian ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, sebuah pangkuan yang menyatakan keilahian dan keunikannya. Anugerah dan kebenaran adalah hakikat dari Allah itu sendiri. Dan ketika keduanya berlimpah di dalam Yesus, hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan bahwa hanya melalui Yesuslah manusia dapat mengenal Allah secara benar. Sebelum kedatangan Yesus, Allah telah berfirman kepada umat-Nya melalui para nabi dengan berbagai cara dan dalam banyak bagian. Namun pada zaman akhir Allah berfirman melalui anaknya sendiri. Yang perlu kita perhatikan adalah seluruh kesaksian para nabi itu pada akhirnya menunjuk kepada sang anak, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata bahwa dialah pusat dari seluruh kitab suci, itu adalah pernyataan yang selaras dengan kesaksian sejarah penyingkapan Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Para nabi menunjuk pusat nubuat mereka kepada anak Allah ini, dan Yesus sang anak menyatakan rencana dan kehendak Allah bagi umat manusia secara nyata dan jelas kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hanya dengan mengenal Yesuslah kita dapat mengenal Allah. Dan hanya melalui Yesus kita dapat mengambil bagian dalam anugerahnya. Satu-satunya jalan yang pasti dan sempurna untuk mengenal Allah adalah Yesus saja. Tanpa Yesus tidak mungkin kita mengenal Allah. Sebab Allah telah menyatakan segala sesuatu melalui anaknya, dan hanya kepada mereka yang percaya kepada sang anak Allah mengikat perjanjian kasih dan keselamatan. Dalam Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sumber daya anugerah yang kita nikmati adalah kepenuhan dalam Kristus. Yesus yang datang sebagai Kristus telah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Yesus yang datang sebagai Kristus telah menebus kita dari dosa. Yesus yang datang sebagai Kristus telah membuka jalan bagi kita yang telah terpisah dari Allah untuk kembali kepadanya. Sebelum Yesus datang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun sekarang Yesus Kristus anak tunggal Allah telah datang ke dunia dalam rupa manusia, sehingga manusia berdosa pun kini dapat melihat Allah. Melalui Yesus Kristus kita dapat melihat wajah Allah dan hidup dalam persekutuan yang erat dengannya. Adakah berkat dan anugerah yang lebih besar daripada ini? Kini siapapun yang mengaku Yesus sebagai anak Allah dan percaya bahwa Dialah Kristus akan masuk dalam hubungan yang baru dengan Allah. Ia akan menerima hidup, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia dan Allah tidak lagi memandangnya sebagai orang berdosa, melainkan menganggapnya benar dan menerima dia sebagai anaknya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia
di dalam Allah. Saya berdoa seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menyadari dan menikmati sepenuhnya bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang sebagai Kristus untuk menyelesaikan masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Sebagai kesimpulan, dalam ajaran Islam, Yesus dianggap sebagai nabi besar yang dihormati, sebagai manusia biasa yang lahir dari ibunya Maryam. Mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak disalibkan, melainkan diangkat langsung ke surga. Karena tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Dan karena tidak ada penebusan di salib, maka tidak ada pengampunan dosa. Dalam ajaran Islam, Yesus disebut dalam bahasa Arab sebagai Isa Al-Masih, yang secara harfiah berarti Yesus Kristus. Muslim juga sering mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang sama seperti umat Kristen. Namun kenyataannya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Ia mati di kayu salib dan bangkit sebagai Tuhan yang hidup. Mereka menggunakan istilah yang sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Secara lahiriah, mereka menyebut Tuhan sebagai Allah, Yesus sebagai Isa, dan Kristus sebagai Al-Masih. Tetapi arti dan hakikat dari kata-kata tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa syukur secara emosional atas anugerah keselamatan yang kita terima di dunia ini. Ucapan syukur yang sejati harus terwujud dalam kehidupan yang membagikan anugerah, dalam kehidupan yang memberitakan Injil. Kita harus melemparkan tali kehidupan, yaitu Injil Yesus Kristus, kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar bahwa Yesus adalah Kristus, supaya mereka pun mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidup untuk memuliakan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya berdoa seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat mengalami perjumpaan dengan Allah yang sejati melalui Yesus Kristus dan hidup sebagai saluran berkat saksi Kristus yang membagikan sukacita dan kebahagiaan hidup bersama dengan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, hari ini pun tuntunlah kami agar hidup sebagai orang-orang yang teguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Dan melalui nama Yesus Kristus kami beroleh hidup yang kekal. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan kepada keluarga dan teman-teman kami yang belum mengenal Yesus bahwa Yesus adalah Allah dan satu-satunya juru selamat kami, Sang Kristus. Pakailah kami sebagai saluran berkat agar mereka pun kembali kepada Tuhan, memperoleh hidup yang kekal dan menikmati kebebasan sejati, sukacita sejati, dan kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau. Kami percaya bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kami dari dosa, maut, dan kuasa iblis, dan untuk memulihkan hubungan kami yang telah terputus dengan Allah melalui karya Kristus. Teguhkan hidup kami di atas batu karang, pengakuan iman, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pakailah kami semua sebagai saksi Kristus dan sebagai terang bagi dunia ini. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.